Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ingin memperkenalkan diri, saya dan rekan saya. Nama saya Asmarinda Jelita dan rekan saya bernama Sukman Nur Pahala. Kami ingin mempresentasikan hasil dari rebranding UMKM yang telah kami garap. Yang pertama-tama, saya ingin menjelaskan dari mulai creative brief. Yang pertama itu kita mengangkat brand UMKM bernama Rice Bowl Meniraos. Jadi Rice Bowl Meniraos ini latar belakangnya dia menyediakan sebuah makanan matang yang dihidangkan dalam sebuah cup dengan berbagai varian rasa yang menu dengan menggunakan cita rasa khas Indonesia sesuai dengan lidah para konsumen Indonesia juga. Nah, Rice Bowl Meniraos ini sendiri dia menyediakan beberapa menu. Namun pertama kali mereka tuh menciptakannya berasal dari bahan-bahan yang pertama kali mereka itu menu, salah satunya itu ada ayam. Nah, selanjutnya mereka bervariasi. Itu ada cumi saus tiram, bakso mercon, cumi cabai garam, dan udang saus juga. Dan masih banyak lagi pokoknya. Nah, bukan hanya makanan aja, tetapi Rice Bowl Meniraos ini ternyata dia menciptakan satu minuman juga yang namanya itu ada Rainbow Mojito. Dengan berbagai kebutuhan komersil, Rice Bowl ini melakukan rebranding yang difokuskan pada penciptaan logo baru yang lebih fresh dan atraktif, sehingga dapat memenuhi fungsi dan tujuan sebagai brand untuk memperluas pasar dan menarik lebih banyak konsumen. Untuk analisis SWOT-nya, itu ada yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari Rice Bowl Meniraos sendiri yang pertama itu bahan baku pembuatan Rice Bowl sendiri dari makanan dan minumannya pun pembuatan produk yang mudah didapat. Jadi bahan-bahannya pun ada di Indonesia sendiri. Jadi menggunakan bahan-bahan tradisional Indonesia. Yang kedua itu harga bahan baku yang tidak terlalu mahal atau terjangkau. Yang ketiga, memiliki berbagai varian rasa menu sesuai selera para konsumen Indonesia. Yang keempat, itu ada cita rasa dengan varian rasa yang manis, pedas sesuai selera konsumen. Terutama manis pedas ini digandrungi oleh kaum-kaum muda, kayak kaum-kaum milenial zaman sekarang. Karena mereka rata-rata menyukai pedas. Nah, untuk kelemahannya sendiri, itu pada umumnya ya makanan tidak tahan lama. Terus juga yang kedua, untuk kemasan atau packagingnya itu mudah rusak karena terbuat dari cup. Rice Bowl Meniraos sendiri itu terbuat dari paper cup gitu. Untuk yang ketiga, pasar promosinya belum luas juga karena Rice Bowl Meniraos ini mereka yang dipunyai oleh seorang ibu dan anak. Jadi mereka hanya menyebarkan lewat sosmed. Sosmed pun juga masih berupa Instagram dan juga WA. Yang mengetahui pun masih orang-orang terdekat saja mungkin. Belum terlalu luas yang untuk menyebar ke wilayah lain. Terus yang ketiga itu ada opportunity atau peluang. Yang pertama itu jumlah peminat yang lumayan, terutama di kalangan muda dan kaum milenial. Karena sesuai dengan rasa yang digandrungi anak muda sekarang, rasanya seperti itu. Nah, terus juga karena ke fleksibelnya juga, karena dia pakai cup yang fleksibel, bisa dibawa kemana-mana juga, nggak terlalu besar, porsi makanannya tuh pas gitu. Dan yang kedua, adanya media promosi online yang dapat membantu lebih banyak konsumen. Yang keempat itu ada threat atau ancaman. Ancaman dari salah satu UMKM ini mempunyai banyak kompetitor yang lumayan banyak. Kalau misalkan di search di Instagram, usaha Rice Bowl ini memang sudah menyebar kemana-mana juga dengan berbagai brand yang mulai dari kalangan bawah, menengah sampai atas itu ada usaha Rice Bowl dengan beda-beda brand. Nah, untuk kompetitor informationnya, analisis Rice Bowl Indonesia, ada Rice Bowl Vol, contohnya ada Rice Bowl Indonesia atau Mangkoku _ID dan lain-lainnya.
dengan berbagai kalangan atas, menengah, dan bawah. Untuk objektifnya, kami menciptakan logo yang simple namun tetap berkualitas dan fun. Untuk target audiensnya, itu unisex, bisa cewek, bisa cowok. Mulai dari remaja sampai dewasa, sampai juga ke lansia, batasnya sampai 60 tahun. Dengan status sosial skala menengah, umur 7 sampai 60 tahun. Untuk key message-nya, meniraos sendiri itu diambil dari bahasa Sunda yang kebetulan pemiliknya ini memang orang Sunda, dia terinspirasi dengan bahasa Sundanya. Lalu ada mandatory elements atau brand guidelines, itu logo rice bowl meniraos. Untuk desain and tone manner, itu santai, fun, modern, makanan dan minuman, lalu higienis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sukman Nur Pahala. Perkenalkan, nama saya Sukman Nur Pahala. Di sini saya akan menjelaskan tentang map mapping yang kami buat. Nah, di sini ada 4 cabang. Yang pertama, SWOT. SWOT kepanjangan dari strength atau kekuatan. Kekuatannya yaitu bahan baku pembuatan produk yang mudah didapat, harga bahan baku yang tidak terlalu mahal, memiliki berbagai varian rasa atau menu, cita rasa dengan varian rasa yang manis, pedas, sesuai selera konsumen, terutama pada rasa pedas yang menjadi favorit para kaum muda. Selanjutnya, kelemahan atau weakness, yaitu tidak tahan lama, kemasan atau packaging yang mudah rusak, pasar promosi yang belum meluas atau belum dikenal banyak orang. Dan selanjutnya, opportunity atau peluang, yaitu jumlah peminat yang lumayan terutama di kalangan muda atau kaum milenial. Dan adanya media promosi online yang dapat membantu mendapat lebih banyak konsumen. Dan threat atau ancaman. Ancamannya itu jumlah kompetitor yang lumayan banyak dan pesaing harga yang sesama bisnis itu lumayan terjangkau untuk kaum muda. Selanjutnya, kompetitor. Kompetitornya itu sekelas, contohnya Nasionalis Rice Bowl Indonesia, Rice Bowl Volley, Truffle Belly, dan kelas atas itu Mangkoko ID, Nyicip ID, Rice Bowl Indonesia. Dan kelas bawah itu Aneka Rice Bowl, Rice ID, and Dapur Gonta. Selanjutnya, project yang kami ingin bangun itu visualnya itu warnanya menggunakan warna pastel, menggunakan tipografi font signet tipe reguler, jenisnya logo itu logo kombinasi, ilustrasinya logo kombinasi dengan figuratif yang membentuk bentuk penggabungan ayam dengan mangkuk. Tone and manner yang digunakan yaitu santai, fun, modern, makan dan minum, dan higienis. Selanjutnya, kelas sosialnya itu menengah ke atas, menengah ke bawah. Targetnya itu anak-anak, dewasa, remaja. Remaja itu kalangan dari SD, SMP, SMA, kuliah, dan orang tua. Untuk gendernya itu perempuan dan laki-laki. Promosi yang kami ingin gunakan itu Instagram, WhatsApp, Facebook, dan website. Pas project dan project lama itu menggunakan visual warna merah, hitam, putih, oranye, dan pink muda. Tipografinya itu font Belgeta reguler. Jenis logonya itu logo kombinasi. Ilustrasinya itu logo berbentuk lingkaran, posisi tipe berada di bawah, diberi ilustrasi mangkuk di paling bawah, terdapat nama tagline perusahaan. Promosi yang digunakan itu Instagram, WhatsApp, dan untuk mannernya itu trendy, anak dewasa, makanan dan minuman sederhana.
dan gendernya itu laki-laki dan perempuan. Target usianya yang digunakan itu usia remaja, kalangan SMA kuliah, dan dewasa. Kelas sosialnya itu menengah dan menengah ke bawah. Selanjutnya, mood board tone and manner. Yang kami buat itu seperti gambar dan ilustrasi makanan, seperti sayuran dan buah-buahan yang dicuci, menggambarkan kehigienisan dan sekelompok sahabat yang sedang berkumpul untuk makan, seperti fun dan santai. Selanjutnya, mood board project atau logo yang kami ingin bangun itu seperti menggambarkan modern dan simple dan menggunakan warna-warna yang pastel. Seperti yang dilihat di sini ada alternatif seperti tulisan yang simple dan warna-warna yang pastel dan fun. Selanjutnya, mood board kompetitor yang kami gunakan itu dari kalangan kompetitor kelas menengah, seperti contohnya di sini ada gambarnya. Dan untuk kompetitor kelas atas itu ada mangkokku dan Truff Belly. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari customer mood board. Untuk customer mood board sendiri, seperti yang sudah dijelaskan di creative brief sebelumnya, untuk target audiens itu terlihat di sini mulai dari anak-anak kaum milenial, terus juga dewasa, sampai yang lansia. Terlihat di sini ada foto sebuah anak SMA, terus juga anak-anak masih terbilang umur-umur remaja lah ya, masih sekolah, sekitaran mungkin umur 13 biasanya sudah ada yang banyak yang muli juga, sampai sekitar umur 20-an lah ya. Lalu terlihat juga di sini seperti ada kaum-kaum muda yang dewasa mulai para bekerja lah ya, para karyawan, swasta, pegawai, anak-anak yang umur sekitar 25 sampai 30-an. Lalu di sini terlihat juga ada foto keluarga yang mungkin sekitar minimal umur 35 sampai 40 ke atas, dan juga terlihat ada pria dan wanita yang sudah lansia. Tapi seperti yang sudah diketahui bahwa Rice Bowl Minerals ini memang untuk peminat lebih banyak digandrungi oleh kaum muda atau kaum milenial. Karena dengan varian rasa yang memang digandrungi anak muda sekarang, yaitu pedas, manis, dan juga fleksibel. Tempatnya pun bisa dibilang mudah dibawa kemana-mana, rasanya juga, terus juga dengan porsi yang pas untuk dikonsumsi. Lalu selanjutnya ada mood board pas project. Di sini terlihat untuk logo Rice Bowl Mineral sendiri, dia menggunakan ada 5 warna. Ada hitam, krem, putih, merah, dan juga krem lebih tua coklat ya. Nah, untuk ini sendiri, sebelumnya logo ini tuh udah dibuat sama pemiliknya sendiri. Kalau kita lihat dengan logo-logo brand Minerals Rice Bowl yang lainnya, bisa dilihat memang hampir mirip, cuman berbeda dari yang lainnya juga. Cuman hampir-hampir mirip, yang melambangkan sebuah rice bowl, yaitu rata-rata untuk brand lain pun yang pernah saya lihat di Instagram itu menggunakan objek ini ya, piring gitu. Terus juga dari fontnya itu banyak digunakan juga oleh brand-brand lain. Selanjutnya, thumbnail.
Yang kami gunakan itu menggunakan 10 alternatif tipografi, berbagai macam font yang bisa dilihat seperti menggambarkan simple dan modern. Dan selanjutnya kami membuat morphological-nya itu menggambarkan tone and manner yang chill, fun, modern, food, drink, higienis, teen, dan children. Yang bisa dilihat itu menggambarkan alternatifnya. Contohnya seperti chill yang menggambarkan artinya santai, seperti gambar sofa, TV, lilin pengharum yang orang sedang olahraga, dan mikrofon. Dan fun menggambarkan orang jatuh cinta, lagu, orang ketawa, terus kayak trompet dan balon. Dan untuk modern itu menggambarkan seperti gambar wifi yang menggambarkan zaman sekarang yang anak muda tuh membutuhkan wifi seperti HP dan Maps, terus GoFood dan online shop. Dan selanjutnya food yang menggambarkan makan makanan, dan drink yang menggambarkan minuman, higienis yang menggambarkan seperti air, sabun, dan buah yang segar, dan tisu. Teens itu gambarnya itu seperti orang yang suka melukis, yang main bola dan lain-lain. Dan untuk childrennya menggambarkan seperti orang yang suka main karet, bola bekel, dan boneka. Parent artinya orang tua, seperti menggambarkan suka membaca buku, menggunakan tongkat, kacamata min, terus topi, dan gesper. Selanjutnya akan diteruskan oleh Asmari Indah Jelita. Lalu selanjutnya ada sketsa kasar, hasil dari logo yang telah jadi, yang sudah dibuat thumbnail sebelumnya dan sudah dipilih. Sebelumnya di Creative Brief kita menjelaskan ingin membuat logo yang simpel namun tetap berkualitas, modern, dan fun. Di sini terlihat dari bentuk objek logonya yang putus-putus membentuk objek ayam. Jadi warnanya ini nggak full di bagian badan ayam. Kita membuat bentuknya putus-putus karena memang membentuk yang modern. Zaman sekarang logo rata-rata putus-putus seperti ini. Dan untuk fontnya kita mengambil dari fontnya, Resbol, Nirausnya itu dengan font yang terlihat fun, yang melekuk-lekuk. Kami menggunakan 3 warna, sudah dari melewati beberapa pilihan, itu ada merah, orange, dan juga coklat. Maka dari font ini terlihat simple, modern, dan fun. Baik, selanjutnya ada perencanaan media yang terakhir ini. Untuk perencanaan media sebelumnya Resbol Meneraos, mereka menaruh logo hanya di bagian paperboardnya saja, dan juga tempat minumnya memang mereka taruh logo, tetapi kami mengubah bentuk tempat minum yang sebelumnya hanya dari plastik yang tidak membentuk botol. Yang sekarang kami menggunakan botol untuk tempat minumnya. Kami tetap menaruh logo Resbol Meneraos ini pada bagian paperboardnya. Lalu pada tempat minum kami juga menempeli logo. Selanjutnya yang baru ada 2, kami menggunakan kartu nama dan menaruh logo Resbol yang baru juga. Untuk yang terakhir kami menaruh logo pada bagian paper bag. Yang sebelumnya untuk pengemasannya sendiri Resbol hanya menggunakan plastik bening saja.
Dan untuk yang baru, kami rebrandingnya untuk perencanaan media, kami menggunakan paper bag dengan menaruh logo Resbol Meniraos di depannya. Baik, segitu saja presentasi dari saya dan rekan saya, Sukma Nur Pahala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.